Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Novia Fariska. Hadir, Ibu. Anindita Audio Amelia. Hadir, Bu. Meila Lasari. Hadir, Bu. Sarah Syafahira. Hadir, Bu. Diah Nugraheni. Hadir, Bu. Nabila Ilmi Aulia Rahma. Hadir, Bu. Faudika Nurul Hifa. Hadir, Bu. Putri Rahmawati. Hadir, Bu. Afif Alia Nur Latifah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Iya. Nah, oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu pengen mengajak kalian bermain games. Gamenya sederhana saja. Kita hanya bermain tepuk tangan ya teman-teman. Oke. Jadi Ibu Guru akan memberikan contoh kepada anak-anak sekalian. Namanya tepuk tag one. Oke. Yang pertama tag one, tag two, tag three. Nah, oke, sangat mudah ya anak-anakku sekalian. Udah. Oke, semuanya anak-anak sudah paham dengan tepuknya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Tag one, tag two, tag three. Oke, tepuk tangan. Sudah paham semuanya ya? Nah, baik anak-anakku sekalian, dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Kementerian Agama di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yaitu ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, Ibu akan memulai membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya anak-anak. Mohon untuk diperhatikan. Kelompok A, Afif Alia Nur Latifah, Putri Rahmawati, Anindita Audio Amelia. Kelompok B, Novia Fariska, Faudika Nurul Hifa, Nabila Ilmi Aulia Rahma. Kelompok C, Meila Lasari, Sarah Syafahira, dan Diah Nugraheni. Baik, setelah ini kalian bisa menempatkan posisi masing-masing dan segera didiskusikan bersama kelompok. Nah, baik anak-anak, setelah ini Ibu akan memutarkan video tentang sejarah berdirinya Kementerian Agama di Indonesia. Silakan kalian bisa menyimak dan memperhatikan video yang Ibu putar. Ada sejarah panjang di balik hadirnya Kementerian Agama di Indonesia. Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Kita coba mundur sejenak pada masa ketika Jepang menduduki Indonesia. Jepang menawarkan untuk mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan dan meminta para pejuang bangsa Indonesia untuk membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI berisikan anggota yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok agama. Kedua kelompok yang berbeda ini menyebabkan ada 2 pilihan dasar Indonesia, yaitu Indonesia didirikan atas dasar agama atau atas dasar negara. Pertentangan 2 kelompok besar ini makin lama makin menguat dan hampir saja deadlock di dalam BPUPKI. Akhirnya bertemulah kesepakatan antara kelompok agama dan kelompok nasionalis, yaitu Indonesia berdasarkan Pancasila dengan rumusan
Piagam Jakarta yang diputuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah berhasil menemukan titik terang dengan Piagam Jakarta untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara, tantangan lain muncul saat perumusan Pancasila. Namun, dari Pancasila inilah, Kementerian Agama hadir dan menjadi jembatan emas kelahiran negara Republik Indonesia. Pancasila berdasarkan Piagam Jakarta ini menetapkan sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sila-sila yang lain sama dengan Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Namun ternyata setelah ketok palu ini ada tokoh dari Sulawesi Utara bernama Latu Harahari mendekati Bung Karno. Bung, kalau sila pertama ada tulisan kewajiban menjalankan syariat Islam, kami nggak setuju. Kami dari Timur tidak siap bergabung dengan Republik Indonesia. Kalau itu dipaksakan, kami nggak bergabung. Maka mohon tulisan itu diubah. Akhirnya demi bangsa dan negara, Bung Karno dengan kepiawaiannya luar biasa melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama. Di situ ada Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Bapak Kiai Haji Agus Salim, kemudian ada Bapak Kasman Singodumujo dan sebagainya. Bung Karno bicara dengan mereka. Bung Karno punya ide, begini saja, sila pertama kita coret 7 kata dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan konsekuensi, nanti umat Islam kita berikan satu kementerian yang tugasnya adalah untuk menjamin pelaksanaan syariat Islam. Sepakat bahwa 7 kata sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dicoret, diganti dengan ketuhanan Maha Esa, dengan konsekuensi didirikan Kementerian Agama. Lalu, mengapa Kementerian Agama juga mengelola pendidikan? Sejarah awal Kementerian Agama pada saat itu memiliki 4 fungsi utama, yaitu pendidikan Islam, pernikahan, peradilan, dan haji. Dari situ, pendidikan Islam terbagi menjadi pendidikan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam yang berkembang hingga saat ini. Pendidikan Islam inilah cikal bakal yang melahirkan Kementerian Agama. Maka berdasarkan para perjuangan pendiri bangsa, dan ini benar-benar sebuah sejarah yang luar biasa, karena Kementerian Agama ini kesepakatan para pendiri bangsa melahirkan Republik Indonesia. Sekali lagi, Kementerian Agama lahir menjadi jembatan emas untuk melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang anak-anak sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silakan didiskusikan dengan video yang sudah Ibu tampilkan. Kalian bisa membuat pertanyaan masing-masing kelompok 1 pertanyaan. Nah, nanti kelompok A membuat pertanyaan dan dijawab oleh kelompok B. Kelompok B membuat pertanyaan, dijawab oleh kelompok C. Dan kelompok C membuat pertanyaan, dijawab oleh kelompok A. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, baik. Bisa dikerjakan tugas dari Ibu Guru. Metode ini dinamakan tim kuis dan merupakan strategi yang dapat meningkatkan tanggung jawab belajar siswa, mahasiswa dalam suasana yang menyenangkan. Dimulai dengan pemaparan materi, kemudian kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok B, kelompok B bertanya kepada kelompok C, dan kelompok C bertanya kepada kelompok A. Kemudian secara bergantian setiap kelompok menjawab pertanyaan yang diajukan. Jika merasa kesulitan dapat dilemparkan kepada kelompok lain. Izin bertanya, kami dari kelompok A izin bertanya kepada kelompok B. Pertanyaan kami adalah, apa itu Kementerian Agama? Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok B izin menjawab pertanyaan dari kelompok A, yaitu kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Cukup. Kami dari kelompok B
bertanya kepada kelompok C, apa pendapat Muhammad Yamin yang mengusulkan terkait agar segera didirikannya Kemenang? Dan kelompok C akan menjawab pertanyaan dari kelompok A, yaitu menurut Muhammad Yamin tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan mahkamah tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam itu sendiri. Baik, kami dari kelompok C akan bertanya kepada kelompok A mengenai bagaimana proses berdirinya Kementerian Agama. Baik, izin memberikan jawaban dari kelompok C. Tadi itu kelompok C bertanya tentang proses berdirinya Kemenang. Nah, jawabannya adalah pertama, itu diusulkan dalam rapat besar BPUPKI tanggal 11 Juli tahun 1945 oleh Muhammad Yamin, namun ditolak. Kemudian yang kedua, itu dibahas kembali pada rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, namun ditolak oleh Mr. Johannes Latuhari. Kemudian yang terakhir adalah dikemukakan lagi pada sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tanggal 25 sampai 27 November 1945 oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Karisidenan Banyumas Kiai Haji Abu Dardiri, KHM Saleh Suadi, dan M. Sukoso Wiryo Saputro. Terima kasih. Nah, baik, mari kita beri tepuk tangan kepada kita semua yang sudah mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Nah, untuk penutup, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan kepada anak-anakku sekalian tentang sejarah berdirinya Kementerian Agama di Indonesia. Kementerian Agama di Indonesia ini pertama kali diusulkan dalam rapat BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 oleh Muhammad Yamin, namun ditolak. Itu pertama. Kemudian yang kedua dibahas kembali pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Namun ditolak juga oleh Mr. Johannes Latuhari. Kemudian dikemukakan lagi pada sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tanggal 25 sampai 25 November 1945. Dan usulan ini akhirnya disetujui. Usulan ini diusulkan oleh utusan dari Komite Nasional Indonesia Daerah Karisidenan Banyumas, yaitu Kiai Haji Abu Dardari, Kiai Haji M. Soleh Saudali, dan M. Sukoso Wirjo Saputro. Dan akhirnya Kementerian Agama ini disetujui oleh para pejabat di negara Indonesia ini. Kemudian berdirinya Kementerian Agama ini diumumkan oleh pemerintah Indonesia melalui radio. Nah, mari anak-anak sekalian kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.